mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis SA Unggul dengan NIM 2019 01011547. Saat ini saya akan mewawancarai pedagang snack. Ini dengan tawarnya ya? Iya. Salam kenal Mas. Mbak sudah berapa tahun nih toko ini buka atau beroperasi? Udah sekitar 10 tahun yang lalu sih. Untuk dapat supply steaknya sendiri dari mana ya Mbak? Apakah dari luar negeri atau dari mana? Ini sih kebetulan dari dalam negeri Mas. Soalnya kan kalau produk dalam negeri emang bagus ya kualitasnya. Lagian juga kalau di luar negeri juga nggak bakalan ada kayak beginian. Iya. Berarti ini produk asli Indonesia ya? Tempatnya di mana Mbak? Bisa bertahan? Kalau pengambilan barangnya sih lebih ke Duri Kosambi pengambilan barangnya. Oh, Duri Kosambi di Iya. Jakarta Barat ya? Iya, Jakarta Barat Mas. Daerah Cipondo. Kapan Mbak impor aja ke dalam negeri Mbak? Walaupun ada ya, walaupun ada kan kalau impor dalam negeri pasti kan orang di sini yang buatan luar gitu, kayak buat Indonesia tahu. Ya nggak terjangkau juga Mas. Jadi kalau misalnya ngambil dari luar negeri, ya ongkosnya lebih gede di ongkosnya. Karena kan dari luar negeri ya ongkosnya lebih mahal. Gitu. Ya Mbak, Kalau yang dekat aja kenapa yang jauh yang diambil Mas? Iya, itu Mas. ini Mbak untuk tahun kemarin kita pas awal pandemi itu sekitar bulan Maret sampai bulan Juni itu kan sempat terdampak parah perekonomian. Mm-mm. Waktu terdampak juga. Kalau terdampak sih pasti ya Mas ya. Terdampak COVID ya setiap hari itu kalau jualan pasti terdampak sih. Omsetnya lebih turun kayak gitu. Sekarang alhamdulillah. Ya bertahan, kalau nggak bertahan nggak bisa hidup, nggak bisa makan. Ya. Mbak harapannya ke depan, harapannya apa ya Mbak untuk ke depannya gitu untuk toko ini dan untuk pemerintah juga mungkin ada harapan. Ya semoga COVID-nya cepat ini ya cepat selesai gitu, cepat lalu. Dan dagangan Mbak Iya semakin tetap laku. semakin naik omsetnya ya. Ya Mbak ya. Iya Mas. Sekian wawancara saya untuk pedagang snack ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Fardi Karena dengan nomor induk mahasiswa 2019 01011547. Saat ini saya sedang akan mewawancarai narasumber kedua, yaitu salah satu mahasiswa yang masih aktif yang berkecimpung di dunia tekstil lah, atau misalnya seperti itulah. Dengan Mbak siapa nih Mbak? Dulu Mbak dulu ya. Oke. Mbak sekarang nih masih kuliah ya Mbak? masih kuliah. Oke, semester berapa tuh Mbak? Semester 5. Oke. Nah ini Mbak, untuk kerajinannya sendiri nih, berarti Mbak nih membuat bajunya nih model apa aja tuh Mbak? Kalau untuk modelnya biasanya tergantung customer ya. Jadi kita tuh kadang ada customer yang minta saran gitu dari kita, karena saya sendiri juga kan jurusannya desain di sana. Jadi kadang kita sendiri yang desain, atau kalau misalnya customer ada punya model sendiri, mereka ngasih sendiri ke kita. Jadi kita tinggal ngewujudin terus ngedetailin. Jadi ngejelasin aja ke mereka kalau detailnya di sini, detailnya di lengan atau di mana gitu. Oke Mbak, kalau misalnya bahannya sendiri customer dikasih customer atau Mbak cari sendiri atau berdasarkan requestnya aja, request customer mau misalnya gimana? Kalau untuk bahan biasanya sih karena customer itu kan biasanya mereka beli sendiri, atau biasanya sih lebih sering kayak bridesmaid gitu. Jadi mereka dapat seragam dari pengantin gitu, masih bahan lurus belum jadi baju, jadi mereka kasih ke kita. Biasanya sih dari customer sendiri bahannya, tapi ada juga yang minta dicariin gitu kadang. Jadi kadang kita belanja bahan sendiri. Minta rekomendasi juga gitu ya customer ya. Ini dimulai dari kapan nih Mbak? Mulai begini Mbak? Kalau untuk jahit mulainya dari 2016. Juga Mbak ya. 2016.
Iya Mbak, terus kalau misalnya sekarang ini Kak, menurut pengetahuan Kakak nih, kan kayak ada produk Uniqlo, Ya. H&M, itu tuh menurut Kakak tuh kalah saing nggak sih Mbak, produk lokal sama produk-produk luar kayak gitu? Apakah emang perbedaan kualitasnya jauh? Sebenarnya produk-produk luar itu yang saya tahu nih, karena waktu saya pernah di BLK di Ya. daerah Cengkareng situ, itu tuh banyak garmen-garmen besar. Nah itu produksi Uniqlo, Under Armour itu di situ semua. Jadi mereka itu cuma menggunakan merek mereka, jadi produksi tetap di Indonesia. Jadi kayak dia cuman di brand aja tapi tetap aja produksi di Indonesia juga ya? Produksi tetap semuanya di Indonesia. Terus nih Kak, terkait masa pandemi seperti ini Kak, ada penurunan nggak sih Kak dari misalnya yang jumlah yang biasanya ordernya bisa sebulan atau 5 kali misalnya ya, apakah ada penurunan gitu Kak? Pasti banget ada penurunan, soalnya customer saya tuh rata-rata kan yang bridesmaid itu kadang apalagi sekarang pandemi kan pernikahan pada diundur semua ya kan. Jadi kayak gitu sih, berkurangnya sih kayak gitu. Terus ada harapan nggak Kak kedepannya Kak, gimana Kak? Semoga kayak situasinya cepat usai Kak, atau harapan untuk apa Kak gitu? Iya sih, semoga sih situasinya cepat kayak kembali semula lagi, jadi kita kemana-mana juga enak, terus nggak ada yang kesusahan lagi, kesulitan lagi gitu ya kan. Oke Mbak, makasih ya Mbak. Oke, setelah kita mendengarkan wawancara dari dua tokoh narasumber, yang pertama dengan Mbak Siti Warda, penjual snack, dan yang kedua Kak Lulu dengan desainer, saya dapat menarik kesimpulan dari kedua hal tersebut, yaitu ternyata produk Indonesia masih banyak yang diminati oleh masyarakat Indonesia dan kualitasnya pun tidak kalah jauh dengan produk-produk impor. Dan saya harus menekankan sekali lagi kepada masyarakat bahwa kita harus mengedepankan dan mengutamakan produk-produk asli Indonesia karena kualitasnya sama baiknya dengan produk-produk impor. Bahkan merek-merek luar negeri pun banyak yang diproduksi di Indonesia. Jadi saya perlu menekankan hal itu. Karena apa? Karena dapat membantu para pedagang dan para pengusaha yang menjual produk itu. Apalagi sekarang di masa pandemi seperti ini, hendaklah kita saling membantu UKM, membantu pengrajin agar ekonomi berjalan dengan baik, dan itu salah satu contoh bentuk bela negara di bidang perekonomian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.